administrasi. Itu saya juga punya brosurnya, mungkin nanti saya bisa kirim ke Pak Ali, biar bisa di-share ke teman-teman. Kalau untuk pendaftaran swasta ini masih panjang pembukaannya. Kalau UT itu sendiri kan masuknya negeri ya. Nah itu mungkin pendaftarannya terakhir itu tanggal 31 Juli ya Mas? 31 Juli ini. Kalau untuk yang swasta itu masih panjang karena kan swasta juga masuknya masih lama ya Bu. Sedangkan kalau yang negeri itu Agustus sudah masuk, Agustus pertengahan mungkin sudah masuk. Bahkan untuk sekarang itu politeknik juga sudah masuk seperti itu. Dan untuk syarat-syarat lainnya itu ya ada ijazah seperti itu, seperti layaknya syarat-syarat pemberkasan lainnya lah seperti itu. Tapi yang paling utama itu tentunya harus sudah diterima dulu di perguruan tinggi yang dituju. Berarti kita mendaftar dulu di perguruan, baru nanti setelah itu kita mengajukan untuk beasiswa. Iya, untuk mendaftar beasiswa. Untuk pendaftaran beasiswa itu sendiri gratis dan itu nanti ada tahap-tahapannya. Yang pertama tahap administrasi pemberkasan, kemudian kalau lolos nanti kita ke tahap tes tulis. Biasanya itu bisa tes tulis ataupun online. Terus kalau kita lolos lagi nanti ada survei rumah dan wawancara dengan orang tua atau kita sendiri tapi di rumah. Terus setelah itu nanti baru ada pengumuman seperti itu. Dan untuk sistem pemberian beasiswa ini itu seperti yang disebutkan Mas Mujib tadi, ada biaya hidup dan juga ada UKT. Kalau di negeri, kalau di swasta itu ada biaya hidup, SPP, UKT seperti itu. Tapi kalau di negeri itu sistemnya, kalau di saya Bu, tiap negeri itu kan beda-beda tiap univ. Kalau di saya Undip itu kita biaya hidup dan uang UKT diberikan kepada universitas terlebih dahulu, ditransfer ke sana. Habis itu dari universitas ke kita, tetapi itu full Bu. Jadi UKT sama biaya hidup itu ke kita semua. Habis itu kalau kita nanti mau bayar UKT, kita bayar sendiri, kita yang membayarkan. Tapi uang ke kita itu full seperti itu, bukan dipotong langsung dari univ. Tapi kalau dari univ lain itu ada juga yang langsung dipotong dari univnya. Dan ada juga yang dari teman-teman kami itu nggak ditransfer dulu ke univ, langsung ke mahasiswanya masing-masing. Tapi kalau dari swasta itu saya kurang paham ya Bu, mekanismenya seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas. Sistemnya berbeda. Kalau yang di swasta itu kurang lebihnya juga sama, tapi dipotong langsung kayak SPP-nya langsung dipotong, kita hanya menerima untuk biaya hidup, jadi nggak perlu mikir untuk bayar SPP lagi, langsung nopot biaya hidup digunakan untuk keseharian. Seperti itu kalau di swasta. Berarti dari daerah, dari program kabupaten langsung masuk di sekolahnya, ya institutnya langsung untuk yang biaya hidupnya baru diberikan ke mahasiswa. Kalau yang tadi Mbak Laila kan beda nih, dibayarkan ke mahasiswanya, kemudian secara otomatis mahasiswanya membayar sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi punya gambaran untuk kalian adik-adik ya, monggo ya Mbak Laili. Berarti harus masuk dulu ke perguruannya, terus baru nanti mengajukan untuk beasiswa. Karena tidak bisa biaya siswa dulu baru masuk. Tidak bisa seperti itu ya prosesnya. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo, mumpung ini adalah waktu yang berharga. Ada mungkin bapak-bapak mau tanya, silakan. Pak Mujib, kalau yang PNS itu bisa dapat beasiswa gitu? Ini Pak Damon ini PNS. Iya, paket C. Jadi dulu teman saya yang daftar itu ibunya PNS. Nah, untuk PNS itu ngapunten belum bisa. Belum bisa. Soalnya kan juga sudah dibiayai negara dari ibunya dan bapaknya kan PNS sudah dibiayai negara, jadi nggak bisa. Dan otomatis nggak bisa lanjut di tahap selanjutnya atau nggak diterima kalau PNS. Pan paket C alasan ya? Dan itu Pak, di Alkaman, setelah Alkaman itu juga ada bapak-bapak yang kemarin itu kan di program Formanak Beasiswa Rembang itu ada yang namanya makrab, malam keakraban. Nah itu kemarin
kami hubungi, alasannya Enak ya. sampai mas nggak bisa ikut karena mempunyai bayi baru lahiran gitu. Nah, berarti kan sudah mempunyai anak dan dia keterima di beasiswa Palembang di Stai Al-Kamal di Sarang itu. Yang cewek juga ada yang mempunyai anak. Jadi yang penting enggak PNS Pak. Ya gitu. Kalau PNS itu ada pembatasan berarti. Kalau Mas Faiz boleh mau Iya. Iya, bisa. ya siswa mungkin siapa lagi yang lumayan. mau ada yang pengen, mungkin Mas Ferdi juga kan punya ini sebentar lagi kan kamu sudah kelas 8, mungkin Mas Ferdi mau tanya-tanya sama mbaknya ya atau masnya mungkin ya. Kalau di tadi Mas Budi di mana di Stai Al-Hidayah. oh Alidaya yang langsung itu nih Abah Sinten itu Zaim. ya Zaim. Di situ juga ada teman saya yang Pak Hida orang yang besar. Iya bisa. Nah, itu kan kalau di tempat saya beliau ngajar guru agama. Oh di SMK Sidan. SMK Negeri 1 Sedan. Itu kan teman saya juga ngajar di SMK Negeri 1 Oh Sedan. iya. Waktu ya Pak. Lumayan. Lumayan ya. Sedan. Jadi saya berangkatnya dari rumah jam 7:15, kok jam 7:15, jam 6:15 ya sampai sana 7 lebih ya, biasanya seperti itu telat. Jadi mungkin bisa ditanyakan ya. Untuk Mas Mujib sendiri sekarang sudah masuk ke semester berapa? Sekarang semester 6. Semester 6. Mbak Laini? Mbak Lela. Ini 7 ini, Bu. Oh, semester Sama 7. seperti Oh, pertama. Terus yang kemarin juga ada yang dari siapa itu Pak Ali lulusan SMK Sedan juga dapat beasiswa dari ya yang Iya. kemarin kan yang Iya, dari dari Hidayat, Pak ya. Dua itu yang ikut di acara itu Dari Kesdin. ya diberi Iya. kesempatan untuk mengikuti apa kuliah atau beasiswa di Alidaya. Iya. Namanya Mas Riki, itu juga murid saya kemarin yang tanyakan dapat beasiswa di mana di Alidaya Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa kalau memang dia berniat melanjutkan mungkin dapat dari Alidaya. Iya. Ini yang kelas 3 ada Mbak Danu loh. Ada pertanyaan mungkin. Mbak Danu. Ini nilainya bagus sekali Mbak Danu itu. Nggak apa-apa Mbak Danu kan walaupun seorang ibu kan dia tetap ada semangat. Boleh ya kalau sudah Ada semangat. seorang ibu boleh. Boleh. Boleh Mbak. Dia menikah kemarin juga ada yang cewek itu dia itu nggak bisa ikut makrab Bu ceritanya. Saya tanya kenapa Mbak? Karena suami saya itu kerjanya di jauh merantau dan ini pulang jadi saya nggak enak Mbak kalau ninggal suami saya seperti itu. Bisa. Jadi bisa. Bisa Mbak Danu kalau mungkin mau. Ada pertanyaan mungkin Mbak Danu? Monggo yang lainnya mau biar mungkin Bapak Ibu guru pengamu monggo tidak apa-apa bisa tanya-tanya. Bu Fitri, Bu Rini. Kurina. Itu masuknya beasiswa penuh atau parsial? Penuh Pak, sampai semester 8 penuh, sampai lulus lah. Yang penting jangan sampai lebih dari 8 semester. Kalau lebih dari 8 semester ya tanggung sendiri. Karena kan normalnya kuliah itu kan 8 semester, jadi ditanggung sama pemerintah itu sampai 8 semester. Dan kuliah di dalam Rembang pun kan juga enak sekarang. Dari UT kan masuknya Sabtu Ahad dan bahkan ada yang kelas online. Nah kalau di Alidaya itu juga sama, hanya Sabtu Ahad. Jadi enggak setiap hari masuk. Yang kerja mungkin bisa di sambil kerja. Kayak teman di forum anak di Sumbawa itu juga ada yang kuliah di UT itu juga di sambil kerja. Ada yang kerja di pabrik sepatu, pabrik tas, dan ada yang ambil kelas online di UT yang nggak pernah masuk kuliah hanya online, itu juga di sambil kerja juga bisa. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa kuliah sekarang. Demikian ya, jadi untuk melanjutkan sekolah tinggi itu tidak harus
kalian belajar setiap hari, wah kok rasa-rasa sinaunya yang reganya begino berdua. Kan memang untuk kejar paket ini kan memang anak-anak spesial, misalnya kan seperti itu ya. Jadi karena mungkin sudah bekerja dan lain sebagainya, seperti yang dikemukakan oleh Mas Mujib dan Mbak Laila tadi ya, untuk pembelajarannya memang sekarang dipermudah. Makanya sampai pemerintah nih sekarang ada programnya itu yang tidak tidak sekolah sampai disuruh mendatangi rumah-rumah. Karena ini sudah saya alami dengan Pak Ali. Ya, setiap datang ke rumah ada yang mereka memang tanggapannya bagus, ada yang tidak, karena ya kita memaklumi kadang sampai kita pernah dibilang mau minta sumbangan ya tidak apa-apa. Tapi semoga untuk yang anak-anak masuk di kejar paket ya sekolah PKPM kerja ini nanti menjadi orang-orang yang berguna, kemudian punya cita-cita yang tinggi, sukses semua, harapannya kan seperti itu, bisa membanggakan untuk diri sendiri, masyarakat dan keluarga. Monggo, sudah tidak ada lagi yang Itu Pak Adem, Pak Adem. Pak Adem mungkin? Enggak. Oke, monggo. Mau tanya? Iya. Oh, beda. Iya. Adela, ada yang tanyakan? Enggak. Adila mungkin mau semangat, mau tanya. Mbak Unsa? Nah. Nah, ini ada Mas Kiki, Mas Bagus, Ayo kita Mas Agung. yang berharga ini, sharing-sharing, anggap aja Mbak Laila. Mas Ferdi enggak tanya? Mbak Laila. Sudah SMA kelas 2, kelas 11. Masih bingung Mas Ferdi. Iya. Mungkin ada. Ini yang kita kunjungi kemarin ada 102 rumah yang berkenan sekolah itu 49. Yang hadir kan ada yang izin, ada lain-lain, yang hadir ini segini. Ini ada angkatan 2022, ada angkatan 2023. Yang kemarin datang bersama Pak Ganjar ini ada sebenarnya ada 4, cuman yang tinggal yang di salaman sama Pak Ganjar ini 3, Mas Fatan paket A, Mas Wahyu paket B, dan Mas Ferdi paket C. Ini 3 yang di depan ini. Oke. Kemudian Mbak Sela yang di belakang itu waktu itu buru-buru pulang, jadi nggak salaman sama Pak Ganjar. nggak apa-apa. Terus tadi nggak ada yang nanyakan jumlahnya berapa gitu, cukup atau enggak gitu untuk. Bulannya berapa? Iya, cukup atau enggak, jangan-jangan nanti beasiswanya kurang gitu. Nggak ada yang tanya. Cukup enggak kita untuk beli makan satu bulannya untuk bayar. Kan belum tadi belum ditanyakan. Yang saya mewakili dari mereka mungkin saya jelaskan satu bulannya kira-kira berapa? Iya. Kalau dari saya sendiri itu kan sebenarnya itu sesuai dengan wilayah kita kuliah ya Bu. Kalau sesuai dengan UMR juga mungkin ya. Kalau ya, jadi beda-beda tiap anak dapatnya. Saya sama Mas Mujib juga beda. Kalau saya itu di Semarang itu ya enggak, maksudnya biaya hidupnya itu 1 bulan 1 juta di Semarang. Ya. Jadi kita 6 juta 1 semester karena cairnya tiap 1 semester plus UKT. Kalau saya UKT-nya 1 juta, berarti tiap semester saya 7 juta cairnya. Seperti itu. Sekali cair 7 juta. Jadi Mbak Laili gitu. Mbak Lela. Mbak Lela itu Mbak Laili. Mbak Laila 1 semester itu cairnya 7 juta. Kurang apa lagi ya. 7 juta 1 semester itu maksudnya 6 bulan. 1 semester itu 6 bulan. Ya. Biaya hidupnya 1 juta per bulan. Kemudian ditambah tadi apa? UKT. UKT itu singkatannya apa Mbak? Biar tahu. Uang kuliah tunggal. Iya. Dapat 1 juta lagi menjadi 7 juta. Kurang apa lagi? Kita tinggal hanya belajar kok. Oke, kita lihat lagi yang Mas Mujib ya beda. Kalau tadi kan di Semarang, sekarang di Rembang sendiri Mas Mujib. Kalau untuk yang PTS perguruan tinggi swasta itu ya seperti biaya hidupnya di rumah sendiri ya. Rumah sendiri itu kan nggak terlalu mahal juga sama di kota-kota. Kalau di dalam rumah sendiri itu kalau saya mendapatkan 5 juta. 5 juta itu
biaya hidup karena di dalam lubang sendiri. Kalau di luar lubang ya kayak di Malang, di Semarang juga beda, antara Malang dan Semarang juga beda. Dan ini uniknya beasiswa Kabupaten Rembang beda sama KIP. Kalau KIP kan dipukul rata sama, kalau ini dilihat hidupnya di mana, biaya hidupnya beda. Uniknya di situ. Memang katanya untuk apa yang namanya harus ini imbang, adil itu kan tidak harus sama semua. Ya, kalau kita lihat kan memang adilnya ya di kota ya biaya hidupnya lebih mahal dibanding dengan di Rembang. Di Rembang kan mungkin rumahnya sendiri, kayak misalnya gampang gitu. Kalau di kota kan harus itu yang namanya memang adil, memang disesuaikan dengan porsinya. Tapi kalau KIP dan lain sebagainya, UPZ itu memang dipukul rata semua. Anda tinggal di mana, rumahnya jauh dekat, tetap sama. Jadi tadi beda ya. Jadi Mbak Laila per semesternya 7 juta. Untuk Mas Mujib 5 juta per semester Mas. Enak juga kan di Rembang 5 juta itu kan sudah kita Itu bisa makan 3 kali cukup nggak? Kita makannya numpang orang tua. Iya. Kurang apa lagi ya tuh ya, semangat ya. Ini Mbak siapa ini mungkin? Mbak Danu, Mbak Unsa, Mbak Danu, Mbak Sela, Mbak Dela. Kira-kira kalau dari yang dipaparkan oleh Mas Mujib dan Mbak Laila, adakah yang ingin motivasi untuk saya pengen dapat beasiswa? Berarti kalau sudah ada niat ingin dapat beasiswa berarti harus bagaimana pencapaian saya harus saya lakukan. Tidak putus asa walaupun kita tetap dikejar paket, ya tidak sekolah formal. Sekolahnya itu sudah luar biasa paling ringan. Sekolahnya 1 minggu 2 kali, boleh masuk boleh tidak, ya. Sekolahnya seperti itu gitu, boleh masuk boleh tidak kan. Kalau mau sakit laras-laras Pak, Mali dia masuk, monggo enggak apa-apa. Bu ini izin, Bu Rina izin, Bu Fitri izin, enggak masuk enak ya. Padahal kita hanya 1 minggu 2 kali. Paling enak sekolahnya. Dan jumlah muridnya setiap minggu berbeda. Kadang hari Sabtu 20 orang, hari Minggu 10 orang. Kita malah harus ya. Terima kasih. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada target itu kalau dapat beasiswa nilainya harus nilai kuliahnya harus A semua atau kalau turun nanti beasiswanya dikembalikan apa enggak gitu. Ada enggak kayak gitu? Ada Pak. Jadi untuk minimal nilai itu IPK ya. IPK per semester itu beda-beda. Misal Sosum sama Saintek itu juga beda Bu. Kalau Sosum itu 3, IPK-nya 3. Kalau misalkan Saintek itu 2,8 sekian. Itu kalau sudah uangnya cair itu dimintai kayak pertanggung. Iya. Jadi tiap akhir semester itu habis nilai keluar semua kita buat LPJ Bu. Jadi LPJ itu isinya mulai dari slip pembayaran UKT, terus ada rincian pengeluaran kita yang itu harus balance ya, harus seimbang gitu antara apa yang kita terima sama apa yang kita keluarkan. Jangan sampai apa yang kita keluarkan itu lebih besar dari apa yang kita terima. Termasuk rincian biaya hidup di bulan Iya. itu Rincian biaya hidup dan juga ada nota-nota yang mendukung. Jadi kalau kita beli bensin pun itu harus ada notanya Bu, seperti itu. Beli makan ada notanya. Terus kita beli galon aja ada notanya Bu, seperti itu. Jadi semua pengeluaran itu ada notanya, ada buktinya. kalau ada lebihan dari tulis lebihan. Enggak. Jadi kalau Dipas-pasin ya. iya harus dipas-pasin. Berarti misalnya kalau itu lebih, kita punya lebih sendiri, misalnya harusnya pengeluarannya 7 juta tapi hanya 5 juta, berarti untuk pengeluarannya kita tetap tulis 7 juta. Mungkin bisa dialokasikan ke lain, kita beli apa atau nanti makanya dipotongkan. Berarti hampir sama dengan pengeluaran bos dan semacamnya seperti itu ya. Ya, SPJ seperti itu. Ada sucinya, sama seperti itu. Tabungannya beda dulu zaman saya kuliah sama sekarang.
mungkin Burina sampai Burina pengen lagi kuliah atau nggak apa-apa S2 kan juga bisa untuk melanjutkan gitu. Bisa. Kalau dari sekarang itu masih untuk S1 Bu. Oh, S1. Kalau S2 belum bisa. Kemarin kan dari lulusan SMK Sedan juga ada itu ya mungkin sampai S2 tapi tidak tahu ya kemarin belum tahu untuk S2 nya itu beasiswa atau tidak. Untuk dari kabupaten S2 belum ada. Oh belum ada. Ini berarti mungkin beasiswa lain. Ya, yang sekarang itu mungkin dari Undip namanya Mas Jen itu. Oh itu ya itu masih itu ikut program First Track. Ya. Jadi dia itu semester 7-nya itu dia ngambil udah S2 dan dia itu biayanya mungkin dari Undip sendiri, maksudnya beasiswa dari kampus bukan dari kampus. Itu kan dulu alumni dari SMK Sedan juga, kemudian saya juga pernah menjabat sebagai wali kelasnya di Pahang. Untuk beliau kan bapak ibunya juga bekerja di sana sebagai apa yang bapaknya sebagai satpam, jadi saya kenal Mas Jen itu. Sekarang memang sudah lulus dari S2. Mengenai kuota tadi, kuotanya berapa itu Rembang? Beda-beda Pak tiap tahun. Kalau angkatan saya sama Mas Mujib itu untuk yang negeri itu kemarin diterima 23 anak dan yang dari swasta itu ada 4 ya. Swasta ada lebih ada 10. Ya pokoknya sekitar 30 anak lah total satu angkatan kami dari swasta dan negeri. Tapi kalau untuk yang angkatan di bawah kami itu banyak negeri aja itu 50 anak dan yang swasta itu sekitar 20 anak. Jadi totalnya 70. Jadi tiap tahun itu beda-beda sesuai dengan anggaran juga mungkin ya Bu. Nah kalau angkatan ini kita juga belum tahu diterimanya berapa itu karena belum ada seleksi juga. Oh belum ada seleksi. Belum, ini baru tahap pendaftaran. Kalau untuk dapat beasiswanya setelah sekolah itu ya itu mulai semester berapa? Mulai semester 1. Tapi sistemnya itu di awal kita bayar UKT dulu. Nah nanti di akhir semester karena kan prosesnya juga agak panjang ya, ada SOP, ada yang lain-lain kan, ada perjanjian juga. Nanti itu mungkin sampai di pertengahan semester atau bahkan di akhir semester kita baru bisa menerima beasiswa itu di semester 1. Tapi insya Allah kalau untuk di semester 2 dan seterusnya itu bisa namanya lebih dipercepat, tapi dengan kondisi yang memungkinkan seperti itu karena kan kita yang namanya mengkondisikan kita itu ada sekitar 300 lebih anak itu LPJ-nya harus terkumpul semua Bu. Jadi tiap semester itu harus terkumpul semua. Kalau misalkan ada satu aja anak yang belum mengumpulkan itu beasiswa tidak bisa diproses karena dari pihak Dindikpura pun mengajukan ke atas itu juga harus langsung nominalnya harus langsung semua anak untuk semua anak. Jadi akumulasi bukan satu persatu. Jadi kita itu juga harus memperhatikan teman-teman kita juga. Seperti kemarin ada salah satu teman kita yang mungkin dia karena sibuk itu LPG-nya belum dibuat, ya kita ngalahin, kita ke rumahnya, datang ke rumahnya. Kalau misalkan dia kesusahan buat LPG atau nyari nota, nanti kita bantu seperti itu. Yang penting itu kita bisa mengkondisikan gimana sih semua angkatan ini secara bersama-sama itu bisa mengumpulkan LPG. Semua yang dapat beasiswa. Semua yang dapat beasiswa. Biasanya kan Kecuali kedokteran. Kita itu di Rembang itu setahu saya Bu, itu menerima semua jurusan. Kita semua jurusan itu bisa daftar kecuali kedokteran karena kalau kedokteran itu kan biayanya mahal. Jadi Untuk kuotanya itu dibedakan per kecamatan atau enggak? Yang tadi? Ya. tidak itu ya kondisi aja sih Pak. Oh, Seperti iya, itu yang iya. pantas menerima itu siapa. Dan ada perjanjian kalau misalnya selesai kuliah harus kerja di kabupaten atau enggak? Sebagai balasan gitu loh ya? Apa kayak gitu? Kalau itu Ikatan enggak? Enggak ada. Tapi kalau di perjanjian itu ada yang namanya kita harus aktif di organisasi beasiswa itu sendiri. Kalau misalkan
pemerintah butuh kita dalam pengurusan atau kayak seperti gaspol ini kan kita juga digandeng oleh Pemkab kan, itu kita wajib membantu lah, wajib ikut serta seperti itu Pak. Itu ada di SOP. Yang berminat siapa? Nah, di sini masih malu-malu nanti mungkin nanti dibikin panel ya tiba-tiba apa ya, nah itu kan seperti itu. Jadi harus sekarang kan yang paling berminat ya paling Mbak Leni ya, maka disiapkan Mbak Leni untuk tadi siapkan. Sekali